Rangka, sendi, dan otot aktor di balik bentuk tubuh kita. Tubuh manusia mampu bergerak karena adanya kerjasama yang luar biasa antara rangka, sendi, dan otot. Ketiga bagian ini disebut sistem gerak manusia, dan masing-masing memiliki peran penting agar kita bisa berlari, melompat, menulis, bahkan bernapas. 1. Rangka tulang, penopang dan pelindung tubuh. Tubuh kita terdiri atas banyak tulang yang tersusun membentuk rangka. Jumlah tulang manusia dewasa umumnya sekitar 206 tulang. Tetapi saat bayi baru lahir, jumlahnya sekitar 300 tulang. Seiring pertumbuhan, beberapa tulang kecil menyatu menjadi tulang yang lebih besar dan kuat. Rangka manusia memiliki berbagai bagian penting, seperti tulang tengkorak untuk melindungi otak, tulang rusuk untuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang belakang untuk menopang tubuh, serta tulang paha dan lengan yang membantu pergerakan. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4 jenis. Tulang pipa, tulang panjang, berbentuk silinder dan panjang, contohnya tulang paha, tulang lengan atas, dan tulang kering. Tulang pendek, berukuran kecil dan berbentuk kubus, seperti tulang pada telapak tangan dan kaki. Tulang pipi, berbentuk tipis dan lebar, seperti tulang dada, tulang rusuk, dan tulang tengkorak. Tulang tak beraturan, bentuknya kompleks, misalnya tulang belakang dan tulang wajah. Rangka manusia memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 1. Menopang dan memberi bentuk pada tubuh. 2. Memungkinkan tubuh untuk bergerak. 3. Melindungi organ-organ penting di dalam tubuh. 4. Membantu proses pertumbuhan dan pembentukan sel darah. Namun, rangka disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Disinilah peran sendi menjadi penting. 2. Sendi, penghubung dan titik gerak tulang. Sendi adalah tempat pertemuan antara dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Ada beberapa jenis sendi berdasarkan kemampuan geraknya. 1. Sendi mati sinartrosis, tidak dapat digerakkan. Contohnya pada tulang tengkorak. 2. Sendi kaku amfiartrosis, hanya bisa digerakkan sedikit, misalnya pada tulang rusuk. 3. Sendi gerak diartrosis, sendi yang dapat bergerak bebas karena memiliki cairan pelumas bernama sinovial. Sendi gerak memiliki beberapa jenis. Sendi putar, memungkinkan gerakan berputar, seperti pada leher. Sendi pelana memungkinkan dua arah gerak tegak lurus, contohnya pada pangkal ibu jari tangan. Sendi geser, memungkinkan gerakan bergeser, misalnya pada pergelangan tangan dan kaki. Sendi engsel hanya dapat digerakkan satu arah seperti pintu, misalnya pada siku dan lutut. Sendi gulung memungkinkan gerakan dua arah, seperti pada tulang telapak tangan. Sendi peluru memungkinkan gerakan bebas ke segala arah, seperti pada panggul dan bahu. Tanpa sendi, tulang tidak akan bisa bergerak lentur, dan tubuh kita akan kaku seperti patung. 3. Otot, alat gerak aktif tubuh. Berbeda dengan tulang yang bersifat pasif, otot adalah alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan mengendur. Untuk menghasilkan gerakan, saat otot berkontraksi, otot akan memendek dan menarik tulang, sehingga tubuh dapat bergerak. Selain membantu gerak, otot juga memiliki fungsi penting lainnya, menjalankan berbagai aktivitas tubuh, seperti berjalan, berbicara, dan bekerja. Membantu peredaran darah, karena otot jantung memompa darah ke seluruh tubuh, menyimpan energi, dan menjaga postur tubuh. Otot memiliki 3 sifat utama. 1. Kontraktibilitas, dapat memendek ketika berkontraksi. 2. Ekstensibilitas, dapat memanjang kembali setelah berkontraksi. 3. Elastisitas, dapat kembali ke bentuk semula setelah meregang. Jenis-jenis otot pada tubuh manusia. 1. Otot polos, bekerja tanpa kita sadari dan dikendalikan oleh sistem saraf tak sadar. Otot ini terdapat di organ dalam seperti pencernaan dan pembuluh darah. Bekerja terus-menerus tanpa lelah. 2. Otot lurik, otot rangka, melekat pada rangka dan bekerja di bawah kendali kesadaran kita. Otot ini tampak bergaris-garis di bawah mikroskop dan digunakan untuk gerakan sadar seperti berjalan atau mengangkat tangan. Contohnya otot bisep dan trisep pada lengan. 3. Otot jantung hanya terdapat di jantung dan bekerja otomatis tanpa istirahat. Otot ini memompa darah ke seluruh tubuh dengan irama teratur. Bentuknya menyerupai otot lurik, tetapi bekerja seperti otot polos, tanpa kesadaran dan tidak mudah lelah. Kesimpulan, kerjasama yang sempurna, mempelajari rangka,
Sendi dan otot membantu kita memahami bagaimana tubuh manusia bisa bergerak. Rangka memberi bentuk dan melindungi organ. Sendi menghubungkan tulang agar bisa digerakkan, dan otot memberikan tenaga untuk menggerakkan tulang. Dengan mengetahui cara kerja sistem gerak, kita bisa lebih menghargai tubuh kita. Kita juga belajar untuk menjaga kesehatan tulang, sendi, dan otot melalui olahraga teratur, pola makan bergizi, serta istirahat yang cukup. Tubuh manusia sungguh luar biasa. Setiap gerakan kecil yang kita lakukan adalah hasil kerja sama sempurna antara rangka, sendi, dan otot. Aktor-aktor hebat di balik setiap bentuk dan gerak tubuh kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video buah ini berikutnya.